Saat paling menyenangkan bersamamu, Yesusku, merenungkan kemurahan dan kasih setiamu. Jika Yesus diharapkan, kehendaknya dilakukan, indahnya saat teduh menyenangkan jiwaku. Yesus, kau telah melimpahkan anugerah-Mu padaku, juga bagi yang setia merindukan firman-Mu. Kaulah sumber kehidupan bagi umat-Mu, ya Tuhan, yang berdoa padamu selalu dapat berkat-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, terutama dalam Minggu Okuli ini, tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11, saya bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini ada beberapa hal yang menjadi bantuan pengingat keselamatan atau keamanan kita, baik itu di dalam perjalanan maupun bagaimana cara bertindak atau bersikap
dalam kehidupan setiap hari. Misalnya kalau tengah dalam perjalanan, masing-masing posisi punya penjamin atau penentu yang bisa mengingatkan kita tentang keselamatan atau keamanan pribadi maupun orang banyak. Di jalur darat dikatakan traffic light, selain daripada kesadaran diri dan berkas-berkas pribadi pendukung kita supaya aman di perjalanan. Dalam jalur laut ada juga yang dinamakan dengan mercusuar. Selain daripada klakson atau perlengkapan keselamatan awak kapal. Demikian juga halnya dengan jalur udara. Ada juga yang bertugas untuk memonitoring keamanan daripada pesawat yang dinamakan dengan air traffic controller. Selain daripada perlengkapan keselamatan penumpang yang dipakai dalam setiap maskapai penerbangan. Selain daripada perjalanan tadi saya katakan, ada juga hal yang membantu kita untuk tetap di dalam koridor sebagai warga negara atau masyarakat yang memiliki tindakan atau sikap yang dinamakan terarah untuk kebaikan. Dalam negara atau dalam dunia kita punya undang-undang. Ada juga norma-norma atau adat istiadat yang menjaga tata perilaku setiap orang atau setiap pribadi, ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing wilayah tempat kita berdiam. Tujuan daripada semua peraturan atau pengingat keamanan itu bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membuat kita menjadi terikat atau terkungkung, melainkan semuanya bertugas atau berperan untuk menjaga kita supaya tidak terjerat pada perilaku yang mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Semuanya memiliki tujuan yang baik. Tentu segala sesuatunya itu tidak akan bergerak sendiri kalau orang yang mengetahuinya tidak menjalankannya secara taat. Barang siapa yang tidak taat, tidak lain tidak bukan yang menjadi bagiannya adalah kerugian dan juga bisa menjadi korban. Akan tetapi pada hari ini bukan hal yang itu yang kita maksud untuk kita ulas dalam kebaktian dalam khotbah ini. Tapi kita mau melihat bahwa ternyata selain daripada peraturan dunia yang harus ditaati oleh setiap warga, ada juga peraturan yang harus selalu ditaati oleh setiap warga kerajaan sorga. Setiap orang yang percaya, tentunya tujuannya juga sama sebagai pengingat keamanan hubungan rohani kita terhadap Dia yang menciptakan kita, yang dinamakan dengan hukum Taurat, Dekalog, atau disebut juga dengan Torah. Semuanya berisikan larangan dan perintah Tuhan terhadap umatnya yang dimulai dari bangsa Israel pada awalnya dan berlaku juga hingga di kehidupan masa kini. Pembagiannya ada dua. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat menyangkut bagaimana antara hubungan kita manusia yang dicipta terhadap Allah yang menciptakan kita, dan juga hukum Taurat kelima sampai ke-10 menjaga hubungan antara kita dengan sesama kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, akan keberadaan hukum Taurat dalam kehidupan manusia, Martin Luther mengatakan sedikitnya ada 3 fungsinya. Yang pertama, berperan sebagai pagar, dalam artian memelihara, menjaga keteraturan kehidupan kita, keteraturan dunia ini, dan juga keteraturan sikap kita, baik itu terhadap Tuhan, baik itu juga terhadap sesama kita ciptaan. Lalu yang kedua dikatakan hukum Taurat itu berperan sebagai cermin.
yaitu bertujuan untuk menunjukkan kepada kita dosa-dosa atau pelanggaran yang kita kerjakan. Sehingga dengan demikian kita dapat memperbaiki diri, lalu menyadari bahwa tanpa Tuhan sebagai juru selamat, mustahil kita bisa selamat dari segala pelanggaran atau kejahatan yang kita perbuat. Lalu yang ketiga, dari Dia memelihara, menjaga, lalu menunjukkan kepada kita saat kita menyadari bahwa kita sudah melenceng, maka hukum Taurat ini yang ketiga dikatakan juga berperan sebagai penunjuk atau penuntun yang memperlihatkan kepada kita bagaimanakah sikap kita seharusnya kemudian saat kita sudah menyadari bahwa kita sudah melanggar. Memperlihatkan kepada kita apa-apa saja tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Maka jelaslah fungsi dari semua peraturan-peraturan itu, termasuk juga terutama berbicara mengenai hukum Taurat, berperan untuk mengajarkan umat Allah supaya tahu bagaimana hidup menurut kehendaknya. Akan tetapi perlu diingatkan kepada kita bahwa hukum Taurat hanya sebagai penuntun, sebagai petunjuk, sebagai cerminan, bukan sebagai penentu kita mengalami atau menerima pembenaran di hadapan Tuhan. Sebab jelas-jelas di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, pembenaran itu hanya didapatkan melalui iman, bukan lewat hukum Taurat. Namun tetap dikatakan, walaupun itu bukan sebagai penjamin kita beroleh keselamatan, harus tetap ditaati. Sebab sebagai orang percaya kepada Tuhan, Dia selalu menghendaki ketaatan kita pada peraturan yang dibuatnya. Dan ketaatan itu juga harus berdampak dalam setiap aspek kehidupan. Artinya, siapapun kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, sebuah ketaatan itu harus tetap ditunjukkan dan harus tetap menghasilkan hal yang berharga. Sekali lagi dikatakan harus dilakukan, bukan dihindari, apalagi diabaikan. Sebab dengan ketaatan itu kita menunjukkan seperti apakah kita mengasihi Tuhan Allah. Ingatlah, iman tanpa perbuatan adalah mati, maka sama halnya juga kasih tanpa perbuatan adalah nol besar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Setelah bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir, mereka harus menempuh perjalanan panjang di gurun pasir menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan itu, Allah tak putus-putusnya menunjukkan penyertaan, pemeliharaan terhadap bangsa Israel dalam menghadapi dan melewati berbagai keadaan dalam perjalanan itu hingga menuju tanah Kanaan. Tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan mereka, termasuk juga pada saat peristiwa pemberontakan umat Israel kepada Allah manakala Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Pada saat itu Allah tengah memberikan 10 hukum Taurat yang bertugas untuk menjaga mereka
mengenalkan kepada mereka apa yang menjadi kehendak Allah, supaya mereka memperbaharui sikap menjadi lebih baik lagi sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pembebasan, keselamatan yang Allah beri kepada mereka, dan juga sebagai ungkapan syukur penyertaan Allah dalam perjalanan pembebasan mereka menuju tanah Kanaan. Hal itu supaya mereka terapkan di dalam kehidupan setiap hari, bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya sekedar diiyakan, tetapi juga harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan hukum Taurat bukan membuat bangsa itu untuk hidup seperti robot yang dikendalikan oleh Allah, melainkan bertujuan untuk satu, seperti saya katakan, mengatur tingkah laku. Yang kedua, memberitahukan apa dosa mereka. Yang ketiga, membangkitkan kesadaran mereka. Yang keempat, mencegah mereka jatuh ke dalam kesalahan yang sama, terlebih yang mendukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, membuat mereka sadar bahwa Allah satu-satunya yang berperan penuh dalam perjalanan kehidupan mereka, memberi pengampunan, menunjukkan kasih karunia, terutama memberikan pembebasan atau penebusan. Sebagai permulaan hukum Taurat, dalam nats kita hari ini, Allah menyatakan tentang dirinya dan bagaimana umat itu harus mengasihi Dia, baik dalam peribadahan maupun dalam keseharian mereka. Allah memperlihatkan dan menyatakan bahwa yang membawa mereka, yang menyertai mereka, yang memelihara mereka, yang menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka adalah Allah, Ia yang hidup. Tidak ada yang lain. Maka dengan demikian mereka harus tetap menyerahkan dan memfokuskan diri penyembahan hanya kepada Kristus sahaja. Oleh karena itu, sebagai umatnya, umat Israel maupun kita dalam kehidupan pada masa ini harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah dengan satu. Dalam Taurat pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selaku bangsa Allah, setiap orang Israel dan juga kita orang percaya dalam kehidupan masa kini tanpa terkecuali dikatakan harus memperlihatkan kepatuhan dan penyerahan diri secara penuh kepadanya. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepada mereka, kepada kita, kasih karunia dan berkat. Dan hal itu akan kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung nanti. Dikatakan jangan politeisme atau menyembah banyak Tuhan, melainkan harus mono, satu, percaya dan menyembah kepada satu Tuhan untuk selama-lamanya. Hal ini juga yang menjadi pilihan Yosua semasa hidupnya. Sebagaimana dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang diambil Yosua ini bukanlah tanpa pertimbangan. Secara sadar penuh, dia memilih menyembah Tuhan dan mengatakan bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mengalahkan setiap musuh-musuh umatnya, telah memberikan kehidupan yang layak, mengampuni dosa, lalu memberikan kebebasan dan juga sukacita. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan hanya umat Israel yang mengalami keselamatan itu,
tapi kita juga mengalami keselamatan itu dan selalu diperbaharui berkatnya di setiap hari kehidupan kita. Manakala kita melihat perkembangan COVID yang hingga sekarang belum menyusut, yang pasti itu semata-mata kita mampu tetap berdiri dan hidup hingga hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita punya, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Maka yang menjadi pertanyaan, dalam semua kebaikan Tuhan di kehidupan kita, semua berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, adakah kita tetap mengatakan kepada diri, hai jiwaku, tidak ada Tuhan yang patut engkau sembah di bumi selain daripada Dia, Tuhan yang menciptakan engkau, menyelamatkan dan juga memberikan engkau kehidupan. Apakah itu satu-satunya yang kita sembah di dalam hidup ini? Karena kalau kita lihat dalam titah kedua dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Apa hal yang menjadi sebab sehingga ditekankan kepada mereka, jangan membuat, jangan ada padamu. Penekanan ini harus digarisbawahi. Bukan hanya berlaku bagi kehidupan orang Israel pada masanya, tapi juga harus tetap kita laksanakan dalam kehidupan masa kini. Sebab hukum Taurat itu selalu relevan dalam perjalanan hidup kita. Saat dikatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, situasi yang tengah dihadapi pada saat itu adalah umat Israel yang nyata-nyata sudah mengatakan, saya percaya, kami mau mengikut Yesus, kami mau mengikut Tuhan Allah, kami hanya menyembah Dia. Ternyata di kemudian dalam kehidupan nyata mereka juga menyembah patung-patung berhala. Hal itu terlihat kemudian pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai, sejenak berbicara dengan Tuhan Allah dalam pemberian hukum Taurat. Ternyata umat Israel itu di bawah, mereka juga masih mudah untuk dipengaruhi imannya. Saat Musa meninggalkan mereka dengan keberadaan Tuhan Allah yang tidak bisa digambarkan seperti apa, bukan seperti yang kita lihat dalam kehidupan sekarang. Di mana-mana bertebaran foto yang menunjukkan wajah Tuhan Yesus itu seperti ini. Jambangnya panjang, rambutnya panjang, kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, lalu janggutnya ada yang panjang, ada yang pendek, lalu model rambutnya ada yang lurus, ada yang gelombang, ada yang keriting, dan semua perbedaan yang disesuaikan dengan tempatnya dan orangnya. Gambaran seperti itu belum ada dimiliki. Dan kalaupun ditanya, adakah yang tahu seperti apakah rupa Tuhan itu secara spesifik? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang bisa menggambarkan persis seperti apakah Dia. Walaupun dalam cerita-cerita rohani atau film-film rohani, orang-orang yang berperan seperti atau menggambarkan Tuhan Yesus itu ada yang menyerupai seperti di foto, tapi bukan itu yang menjadi acuan. Memang itulah Tuhan Yesus. Selain itu, dikatakan dalam peristiwa perjalanan kehidupan kita sekarang, bukan hanya pada masa Israel, di antara kita, walaupun dikatakan ini sudah zaman milenial, tetap saja ada orang yang memiliki dualisme. Menyembah kepada Tuhan, tapi di saat orang mengatakan, oh, hariara na bulonon arong dohuasonion, maka orang pergi ke sana untuk memberikan persembahan karena dia yakini itu mampu mewujudkan apa yang dia mau. Saat ada orang mengatakan di gunung sana ada orang pintar, apakah masih ada orang yang pergi ke sana? Ada. Mungkinkah di antara kumpulan kita juga ada yang pernah melakukan penyembahan demikian? Ada. Maka dengan tegas diingatkan kepada kita, jangan membuat bagimu
patung yang menyerupai apapun, sebab Dia adalah Allah yang pencemburu. Tidak ada Allah lain yang menyerupai Dia, yang memiliki kuasa yang sama. Yang ada hanyalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang ketiga dikatakan kembali, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perlu kita ketahui, nama Allah bukan sekedar nama. Di balik nama itu kita harus tahu dan mengenal sifat, karakter, dan kuasa serta kasih-Nya. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Orang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang agung. Dia adalah Allah yang maha suci. Maka dengan demikian tidak boleh secara sembarangan memakai dan menyebut nama Tuhan Allah itu. Baik itu untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar. Sebab sering sekali itu dipakai menjadi senjata mengucapkan sumpah supaya orang percaya apa yang dia katakan. Termasuk juga dalam hal mencari keuntungan diri. Demikian juga dengan halnya, apalagi ada juga anak-anak atau generasi muda yang kadang menggunakan nama Tuhan itu dengan plesetan. Kalau kita sebut nama Tuhan itu secara berkali-kali, Tuhan, 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 tanpa ada jeda mengucapkan berkali-kali, maka nama apakah yang muncul? Secara tidak langsung, mereka sudah menghina atau memperlakukan nama Tuhan itu secara tidak baik. Untuk itulah dikatakan, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Yang kedua atau yang terakhir dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Sabat mengingatkan Israel dan juga kita bahwa kita adalah milik Allah yang harus memusatkan dan memberikan diri untuk mengabdi dan melayani Allah. Jika pada masanya orang Israel atau umat Israel menetapkan atau menempatkan hari Sabat itu sebagai hari yang mengingatkan mereka tentang pembebasan dari Mesir, maka bagi kita dalam kehidupan sekarang umat percaya, kita meyakini bahwa hari Sabat itu berperan untuk mengingatkan kita akan kasih Allah yang telah membebaskan dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang membawa kematian. Jadi sangat-sangat berharga dan hal itu begitu ditekankan. Pada hari Sabat, siapkan waktumu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Bukan di rumah, melainkan di bait-Nya. Hal ini juga tentu ada pengecualian. Saat orang dalam keadaan sakit yang tidak mengizinkan atau mendukung kemampuan tubuhnya untuk datang beribadah di bait, maka dibenarkan juga saat dia benar-benar melayani Tuhan dalam peribadahan di rumah masing-masing. Lalu yang menjadi bahan pertimbangan, ada orang yang mengatakan, kalau kita melihat dalam kehidupan sekarang, pekerjaan itu tidak hanya terbatas pada hari Sabtu. Tapi ada juga orang yang diharuskan bekerja pada hari Minggu. Tapi itu lagi-lagi tidak menjadi alasan orang untuk tidak beribadah. Karena kalau kita lihat dalam kota ini, jam-jam ibadah itu sudah lebih sering disesuaikan dengan jam-jam yang bisa diikuti oleh jemaat. Bukan hanya satu kali waktu ibadah, tapi sudah ada gereja-gereja yang memberlakukan di jam-jam tertentu bisa 3 atau 4 bahkan 5 kali sesuai dengan keperluan atau kebutuhan jemaat. Maka
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari titah pertama sampai dengan keempat itu adalah hal yang perlu ditaati. Tidak ada alasan untuk mengulur, tidak ada alasan untuk mengindahkan atau tidak memperdulikan, dan tidak ada alasan terlebih utama tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Hari ini minggu kita bernama Minggu Okuli, yang artinya mataku senantiasa terarah kepada Dia. Kalau dikatakan terarah, bukan hanya sekedar mengarahkan kepada Dia, mengarahkan ke depan, mengarahkan kepada Tuhan. Mata tidak hanya terbuka lebar melihat, tetapi di dalamnya dibutuhkan ketaatan. Di dalamnya dibutuhkan kesetiaan. Maka tidak ada salahnya kalau dikatakan Minggu Okuli ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi. Ingat, mengevaluasi kemana arah kehidupan kita selama ini. Apakah kita hanya mengarahkan pandangan kita pada dunia semata? Pada harta? Pada kenikmatan-kenikmatan, pada jabatan atau kekuasaan atau hal lainnya yang sifatnya sementara dan pada akhirnya kita tahu berujung kepada kesia-siaan? Apakah ada pernah satu niat di dalam hati kita? Sudahkah aku senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Dalam perjalanan kehidupanku, kemanakah lebih banyak fokus daripada perjalanan ini? Kemanakah lebih banyak konsentrasi pelayanan dalam pekerjaan, di dalam keluarga maupun di dalam baitnya? Mengarahkan kehidupan kepada Tuhan artinya seluruh harapan, keinginan, rencana kita tertuju penuh kepadanya. Untuk itu, melalui Minggu Okuli ini, kiranya perjalanan hukum Taurat yang senantiasa diperdengarkan di setiap hari minggunya, baik itu menyangkut hubungan kita kepada Tuhan, baik itu menyangkut hubungan kita kepada sesama, janganlah kiranya hanya sekedar terucap secara verbal, janganlah kiranya hanya sekedar menjadi ingatan, tapi juga harus terlihat di dalam kehidupan setiap hari. Dan tentunya bukan hanya untuk kita, tetapi hal itu juga harus tetap kita tanamkan kepada anak-anak, kepada generasi muda, supaya mereka sepanjang kehidupannya di dunia ini menaati aturan, perintah Tuhan, dan tentunya yang bertujuan membawa mereka kepada kebaikan, sukacita, dan keselamatan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Hendaklah itu diajarkan kepada setiap anak-anak dan haruslah juga diikatkan sebagai tanda pada tangan, menjadi lambang di dahi, dan harus menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Kiranya ini menjadi penjaga untuk membentuk kita menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, mengajarkan kepada kita bagaimana taat dan menunjukkan kasih kepada Tuhan. Tumbuhlah menjadi pribadi yang baik, yang selalu setia di dalam perlindungan Tuhan dan mengandalkan segala aturan sebagai penjaga dan juga monitoring dalam perjalanan hidup ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan selalu memampukan melakukan yang berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pendengaran firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami bagaimana cara bersikap yang baik terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Terutama Tuhan dalam firman-Mu hari ini, mengajarkan kami bagaimana menaati, menunjukkan kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui tindakan nyata. Inilah kami
para anak-anak-Mu, para jemaat-Mu yang telah Engkau beri kehidupan dan juga keselamatan. Kami datang melayani Engkau Tuhan, menghambakan diri, menjadi orang-orang yang mendatangkan sukacita di hadapan-Mu. Ajar kami untuk tidak melanggar, untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan, supaya kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keluarga, pekerjaan setiap hari maupun pelayanan di bait-Mu, agar segala perbuatan mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu juga. Kami berserah diri kepadamu dalam perjalanan hidup ini. Ajar kami untuk tetap meyakini Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, yang senantiasa membatasi ruang dan gerak kami, mengikuti segala keinginan-keinginan duniawi. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita akan penyertaan Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita sembari kita bernyanyi. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Baik pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya, daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Hendaklah hatimu bersih, berbuat yang benar. Ya Allah Bapa, semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya Allah Bapa, mampukanlah kami mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan jangan melupakan ketaatan terhadap prokes 5M. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.